Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman nih yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah dan bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, tinggal klik gabung. Nah, teman-teman tinggal join membership mahasiswa KIP kuliah dan hubungi nomor tertera dan kami akan memasukkan teman-teman semua ke dalam grup. nah buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe. Kenapa? Karena kedepannya kami akan membahas putar KIP kuliah yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jika berkenan, monggo di subscribe. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan channel kesayangan kita. Nah, pada video kali ini aku ada berita gembira nih buat teman-teman, terutama teman-teman yang angkatan 2020, 2021 dan 2022. Nah, yang dimana ada kabar baik nih. Nah, kabar baiknya itu apa? Kabar baiknya adalah pencairan KIP, bukan pencairan, aktivasi KIP kuliah di semester ganjil tahun 2023 untuk semester 1, 3, 5, 7 seperti itu teman-teman. Oh, tidak ada ya semester 9 itu nggak ada ya teman-teman. Nah, jadi kabar baik ini aku dapatkan di grup WA KIP kuliah gitu ya teman-teman, grup khusus KIP kuliah di jurusanku seperti itu. Nah, ternyata ada yang membagikan aktivasi mahasiswa KIP kuliah untuk angkatan 2020 sampai 2022 seperti itu. Nah, mungkin untuk 2023 itu sih lebih ke kayak keberlanjutan lah teman-teman. Jadi mereka setelah daftar, jadi mereka kayak otomatis sudah terregistrasi dan akan langsung pencairan. Nah, namun berbeda untuk mahasiswa yang sebelumnya ya, yang sudah terdaftar seperti pada sebelumnya, dimana kita itu harus yang namanya itu aktivasi dulu nih. Nah, ini mungkin menjadi salah satu hal baru lah atau pengetahuan baru buat teman-teman yang mana tahu adalah mahasiswa baru yang nonton video ini. Jadi pada intinya untuk mahasiswa lama atau mahasiswa ongoing, mahasiswa KIP kuliah terutama, mereka itu harus aktivasi dulu nih. Itu aktivasi dulu biasanya itu berupa Google Form yang disediakan oleh pihak jurusan atau kampus untuk mendata mahasiswa KIP kuliah dari IPK-nya, dari nilainya, dari bagaimana proses keberlangsungan pembelajaran dan lain-lain. Nah, di sini aku ada beritanya tuh dari grup ya, kebetulan aku ada screenshotnya ya teman-teman, jadi akan aku bacakan nih kiranya apa aja sih gitu ya kabar baiknya seperti itu. Nah, di sini aktivasi sebentar. Nah, mungkin aku bacakan ya teman-teman. Aktivasi semester ganjil tahun 2023. Nah, untuk seluruh mahasiswa KIP kuliah UPI Kampus Bumi Siliwangi dan kampus daerah angkatan 2020 sampai 2022. Nah, jadi di sini ditegaskan bahwa ini tuh aktivasi untuk mahasiswa KIP kuliah gitu ya, untuk di UPI ataupun di UPI, di Kampus Bumi Siliwangi dan juga kampus daerahnya ya, seperti itu. Nah, bahkan saya tidak di UPI. Sebetulnya ya informasi kali ini tujuannya itu lebih ke kayak ada pemberitahuan aktivasi nih ternyata ya teman-teman, dan ternyata kampusku duluan nih seperti itu. Nah, barangkali di kampus teman-teman semua mungkin masih masih pengumpulan, masih pemberian nilai barangkali, karena memang temanku sendiri yang di Unpad masih proses penginputan nilai oleh pihak dosen seperti itu, jadi belum masuk ke tahap aktivasi gitu, karena memang untuk aktivasi sendiri itu lebih ke menunggu nilai IP-nya itu keluar semua teman-teman, barulah ada aktivasi. Nah, namun kalau ada nilai yang belum keluar, lebih baik hubungi dosen tersebut seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini adalah berita penting dan juga berita yang bisa dibilang menyenangkan lah. Namun tentu juga jadi berita yang bisa dibilang berat juga. Kenapa? Karena kan sekarang itu kita libur nih teman-teman, liburan nih. Nah, ternyata diharuskan ya tetap kuliah lah seperti itu ya teman-teman, karena kita juga harus bisa mempersiapkan diri untuk kuliah di semester ganjil ya teman-teman. Nah, di sini diberitahukan bahwa aktivasi semester ganjil wajib. Nah, teman-teman di sini kayak dipertebal bahwa aktivasi ini tuh wajib bagi mahasiswa KIP kuliah UPI angkatan 2020, 2021 dan 2022. Nah, di sini ditegaskan bahwa aktivasi ini tuh bersifat tuh wajib ya teman-teman. Gitu. Kenapa sih wajib itu kan? Kenapa hal ini tuh diwajibkan? Karena untuk mendata mahasiswa KIP kuliah dan data tersebut akan dikirimkan ke pihak KIP kuliah. Makanya kalau teman-teman ngecek di website KIP kuliah, maka akan ada keterangan seperti keterangan IPK,
ya, atau kayak IPK dan IPS lah kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi itu kayak ada grafik terkait IPK kita. Nah itu akan dikirimkan ke sana teman-teman, makanya ada grafiknya seperti itu. Dan juga untuk laporan pihak kampus kepada pihak KIP bahwa oh ternyata mahasiswa ini tuh berkembang. Nah seperti itu teman-teman. Nah kemudian bagi angkatan 2020 dan 2021 yang mengikuti program MBKM, KKN, atau sejenisnya, silahkan menggunakan IP dan IPK sementara yang dapat dilihat di bagian nilai. Nah, karena kita tahu ya teman-teman bahwa untuk angkatan 2020 dan 2021 memang ada yang sudah KKN dan ada juga yang mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi buat mereka kan bisa dibilang untuk IPK itu kan bisa dibilang belum muncul nih, gitu kan. Nah, namun memang ada yang memang kalau di UPI sendiri yang ya, jadi buat teman-teman gitu ya, barangkali yang punya pertanyaan kalau IP dan IPK-nya belum ada, nah teman-teman bisa banget untuk menggunakan screenshot di transkrip nilai sementara seperti itu. Karena di sini sudah dijelaskan nih IP dan IPK sementara gitu di bagian nilai ya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk bagi mahasiswa yang tidak mengisi akan dilakukan pemblokiran sementara pada akun rekening yang bersangkutan karena diduga tidak aktif kuliah. Nah teman-teman, ini malah yang paling penting nih ketimbang yang lainnya. Kenapa? Seperti yang tadi dijelaskan ya teman-teman bahwa aktivasi itu wajib. Nah di akhir ini ditegaskan juga bahwa bagi mahasiswa yang tidak melakukan aktivasi, ya mahasiswa KIP kuliah yang tidak melakukan aktivasi, akan dilakukan pemblokiran sementara pada akun rekening yang bersangkutan. Nah jadi akun rekening KIP kuliah kita tuh akan diblokir teman-teman, tapi untuk sementara nih, untuk sampai kita konfirmasi kepada pihak kampus bahwa kita sudah aktif untuk berkuliah seperti itu. Nah jadi bagi mahasiswa yang tidak mengisi akan dilakukan pemblokiran sementara pada akun rekening. Jadi ini bukan akun rekening dari pihak kampus ya, atau akun rekening yang disediakan untuk seperti NIM ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini lebih ke pemblokiran akun bank KIP kuliah yang kita pegang atau yang warna biru itu ya teman-teman, seperti itu kalau teman-teman memang disediakan. Kemudian nah ini adalah linknya. Jadi buat teman-teman yang di UPI gitu kan, boleh banget untuk tinggal klik aja link di bawah, atau pastinya sudah ada di grup ya tentunya. Nah jadi ada angkatan 2020, 2021 dan 2022. Nah ini untuk teman-teman yang berada di kampus-kampus di luar Bumi Siliwangi ya, atau kampus daerah seperti ada kampus Cibiru. Jadi ya ada angkatan 2020, 2021 dan 2022. Kemudian ada link aktivasi semester ganjil kampus Serang ya teman-teman, tinggal dicek aja. Purwakarta dan Tasik, Sumedang bahkan ada. Nah di sini ada tentunya ada kontak person. Jadi buat teman-teman yang sekiranya punya kesulitan atau perlu bantuan tinggal dicek aja seperti itu. Nah kemudian pasti teman-teman bertanya dong, Kak kiranya untuk uang KIP ini tuh kapan pencairan? Ya, ya memang gini teman-teman, kita masuk kuliah aja tuh belum ya teman-teman, namun tentu udah nanyain pencairan. Nah untuk tentang pencairan tentunya akan aku bahas di video-video selanjutnya. Nah, namun pada intinya itu ya, untuk terkait pencairan seperti semester sebelumnya lah ya teman-teman, seperti itu yang biasanya tuh ada di kurang lebih 1 sampai 2 bulan, biasanya tuh 2 bulan setelah kita kuliah teman-teman, seperti itu, atau 1,5 bulan lah biasanya seperti itu. Nah teman-teman, mungkin sekian pembahasan terkait dengan aktivasi semester ganjil mahasiswa KIP kuliah di semester 1, 3, 5, dan 7. Nah barangkali buat teman-teman yang punya pertanyaan lain, tinggal tulis saja di kolom komentar, terutama buat teman-teman mahasiswa baru barangkali punya pertanyaan gitu ya. Itu sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.